Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang ahli ibadah bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh yang merupakan seorang ahli ibadah dan juga seorang ulama besar yang dihormati. Akan tetapi, nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh justru tercatat di lembaran kitab di Lauhul Mahfudz sebagai salah satu orang yang masuk dalam deretan calon penghuni neraka. Malaikat yang mengetahui ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian meminta izin untuk menemui Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh di bumi. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat tersebut kemudian mendatangi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh untuk melihat kesehariannya. Agar tidak diketahui, maka malaikat tersebut menyamar sebagai seorang musafir. Malaikat kemudian mendatangi rumah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh lalu meminta izin untuk ikut bermalam. Selama 3 hari 3 malam, malaikat tersebut kemudian memperhatikan keseharian sang ahli ibadah tersebut. Malaikat justru melihat Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tak sekalipun melakukan kesalahan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah puas melihat keseharian Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ia kemudian pamit untuk izin pulang di hari ketiga. Saat berpamitan, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh bertanya kepada malaikat. Ia curiga kepada malaikat yang telah menyamar sebagai seorang musafir. "Tuan, sebenarnya tuan ini dari golongan jin atau malaikat? Karena makanan dan minuman yang saya hidangkan tidak tuan makan. Mustahil jika manusia tidak makan selama 3 hari 3 malam, tanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Sang malaikat pun akhirnya menjawab, "Aku dari golongan malaikat." Mendengar jawaban itu, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh merasa bersyukur karena kehadiran tamu spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian bertanya kembali mengenai maksud dan ada kabar apa sehingga sang malaikat berkunjung menemuinya. Sang malaikat pun akhirnya menjawab jika menyampaikan 2 kabar sekaligus untuk Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ada 2 kabar, 1 kabar baik dan 1 kabar tidak baik. Kabar baiknya adalah tuan adalah seorang ahli ibadah, dan kabar tidak baiknya adalah tuan tercatat sebagai penghuni neraka, kata malaikat. Malaikat pun kaget dengan pernyataan dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh yang namanya telah tercatat menjadi penghuni neraka, sebab Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh justru mengucapkan hamdalah atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. "Alhamdulillah, jika itu adalah kehendakmu, aku terima ya Allah, aku ridho," ucap Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Malaikat pun semakin heran dan kemudian berpamitan untuk kembali ke Lauhul Mahfudz untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menceritakan keseharian Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Sesampainya di Lauhul Mahfudz, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merubah ketetapannya sehingga nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh masuk dalam calon penghuni surga. Tak lama kemudian, malaikat kembali menemui Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Malaikat memberitahukan kabar jika namanya telah dirubah untuk menjadi salah satu calon penghuni surga. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh pun bersyukur sebab ibadah yang selama ini ia lakukan betul-betul diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanapun nanti Allah akan menempatkannya baik di surga maupun neraka. Itu hanya Allah yang memiliki kuasa dan itulah tujuannya. Malaikat pun semakin takjub dengan keikhlasan hati dan keridonan yang dimiliki Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh pun kemudian bertanya kepada malaikat, mengapa namanya akhirnya dirubah oleh Allah menjadi calon penghuni neraka. Menurut malaikat, Allah merubah namanya menjadi penghuni neraka tak lain karena keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa yang menyebabkan saya sebelumnya menjadi ahli neraka? Dosa apa yang saya perbuat?
tanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Menurut malaikat, Allah sempat murka kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh saat ia masih berusia 15 tahun, di mana saat itu ia berpura-pura tidur saat ibunya akan menyuruhnya pergi ke pasar. Masih ingatkah engkau ketika tidur di kamarmu, kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar? Karena engkau mendengar langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura masih tertidur, padahal engkau sudah terbangun agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar, kata malaikat. Ibu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh yang melihat dirinya masih tertidur kemudian merasa kasihan dan urung membangunkannya. Sebab engkau bohongi ibumu membuat Allah murka dan menjadikan namamu sebagai calon penghuni neraka, kata malaikat. Mendengar cerita dari malaikat itu, kemudian Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu, sisa hidup Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh digunakan untuk melakukan ceramah dengan mengingatkan agar umat Islam senantiasa berbakti kepada orang tua untuk mendapatkan karunia Allah. Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video kisah Islami lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.